Nangis orang. Hai semuanya. Hai. Asia Maulaya mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Pak. Niat mau belajar malam-malam. Pak. Lebih enak belajar datang ke kampus atau belajar di rumah seperti ini? Mana yang lebih enak? Gimana, Pak? Mana yang lebih enak belajar datang ke kampus atau belajar di rumah seperti ini jarak jauh? Mana yang lebih enak? Di Belajar di kampus, Pak. Di Lebih enak di kampus? Pak. Tangan kampus. Kalau kalian untuk mata kuliah yang lain banyak tugas? Enggak? Banyak, Pak. Oh, Banyak, kayaknya Pak. yang paling sedikit matematika ya kayaknya ya. Statistika ya yang Banyak. paling sedikit ya. Betul nggak statistika yang paling sedikit tugasnya? Betul atau salah? Betul, Pak. Betul ya. Karena kalau ngerjain tugas saya harus meriksa, jadi nambah kerjaan saya, jadi mendingan saya nggak ngasih tugas aja. Supaya saya nggak usah meriksa. Siapa lagi kira-kira yang kita tunggu? Ini memang cuma berapa orang? Cuma 8 orang atau masih ada lagi ya kira-kiranya? Sepertinya belum pada masuk, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa sambil nunggu yang belum masuk. Kalau ada yang mau ditanyakan dari pengerjaan soal tadi, itu dipersilakan. Ada yang ada yang mengerti nggak dari pembahasan soal yang tadi saya kirimkan lewat foto? Gampang kan, cuma tambah kurang aja. Betul nggak itu gampang? Itu kan cuma tambah kurang aja. Coba apa komentar kalian? Jokoli. Aduh.
Sebentar, saya izin dulu ke air sebentar ya. Kalau kalian bicara, saya nggak bisa dengar. Saya mau ke air dulu sebentar. Iya, Pak. Hai kalian. Aku rindu. Pundak siapa bertanah saat kau aku yakin aku Suruh dengerin deh. siapa sih? Lagi lah bapak ini. Lagi lau. Aku suka pergi goyang mama muda, na 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 na. Ini kalau buka aplikasi lain bakal kejeda nggak sih videonya? Enggak, Cak. Tapi kamu buat dual screen. Jadi suara nenyon. Silakan, sudah ada pertanyaan atau belum? Biasanya Dena yang suka nanya. Dena mana ya? Kalian gabung di sini buat apa kalau nggak bertanya? Pak mau tanya buat Ya. yang nomor 3B. Siapa namanya? Itu Siapa Eca, namanya? Pak. Ya? Yang mau nanya siapa? Kenapa nomor 3B? Eca, Pak. Siapa? Eca. Oh, Eca. Ya, silakan Eca. Pertanyaannya bagaimana? Pak, itu yang nomor 3B kenapa ditambah juga ya? 3B, sebentar saya buka dulu apa namanya itu soalnya. Sebentar. 3B ya. 3B. Loh, 3B, nggak ada yang 3B. Ini belasan nomornya? 13B, Pak. Oh, 13B. Ya, betul. Pertanyaannya adalah, gimana pertanyaannya, Eta? Itu kayak mana ya, Pak? Kok ditambah gitu? Ini kan yang ditanya adalah peluang perusahaan advertising yang terpilih, ya, itu pendapatannya antara 1 juta dan 20 juta, atau, nah, pendapatan 20 juta dolar atau lebih. Ini kan ada kata atau, ya kan? Nah, berarti yang ini digabung yang ini, ya. Yang 1 million to 20 million digabung dengan yang 20 million or more. Seperti itu. Jadi ditambah. Oh, kalau yang A karena nggak ada ataunya jadi nggak ditambah ya, Pak? Yang A ini kan yang ditanya hanya ini aja nih, yang under 1 million dollar. Oh, iya, Yang Pak. ini aja kan. Itu makanya nggak ditambah dengan apapun. Jadi sebetulnya yang A itu, ya, soal yang A itu adalah soal mengenai peluang kejadian tunggal, ya.
Nah, hari Sabtu terakhir kita kuliah, yang kita pelajari adalah peluang kejadian majemuk, ya. Nah, khususnya adalah kejadian yang saling lepas. Ya, jadi di dalam peluang klasik itu, ya, ada peluang tunggal, peluang sederhana, ya, dan ada juga peluang majemuk, ya. Nah, peluang majemuk itu kalau kita bagi-bagi lagi, ada kejadian-kejadian yang saling lepas, ada kejadian-kejadian yang tidak saling lepas, ada kejadian-kejadian yang saling bebas, ada juga kejadian-kejadian yang tidak saling bebas. Namun yang bebas dan tidak bebas belum kita pelajari, ya. Yang tentang bebas atau tidak bebas paling kita pelajarinya nanti hari Sabtu. Lalu kita belajar mengenai peluang kejadian majemuk yang saling bebas atau tidak bebas. Seperti itu. Jadi yang 13A ini, ya, itu soalnya mengenai peluang kejadian tunggal. Sedangkan yang B, peluang kejadian majemuk. Ya, khususnya adalah peluang kejadian yang saling lepas. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sambil menunggu kalian bertanya, saya bertanya dulu ya. Di antara kalian yang bisa jawab, silakan jawab. Ya. Pertanyaannya begini, ya. Sebenarnya kejadian-kejadian yang saling lepas itu kejadian-kejadian yang bagaimana? Kalau secara mudahnya, dalam bahasa sehari-hari, kita katakan bahwa kejadian-kejadian yang saling lepas itu kejadian-kejadian yang seperti apa? Ciri-cirinya. Siapa yang bisa jawab? Silakan barangkali ada yang mau coba jawab. Sebenarnya dalam bahasa sederhananya, kejadian-kejadian yang saling lepas itu kejadian yang bagaimana? Kejadian yang pertama itu nggak pengaruh ke kejadian yang kedua. Bukan, ya. Itu bukan itu. Yang sudah jawab itu adalah, ya, itu materi kuliah nanti hari Sabtu itu. Ya, itu yang sudah jawab tadi, ya, mengenai apakah berpengaruh atau tidaknya itu, ya. Itu materi hari Sabtu nanti, ya, di mana kejadian itu ada yang saling bebas, ada yang tidak saling bebas. Ketika ada kejadian-kejadian yang berhubungan, ya, maka dikatakan bahwa kejadian itu tidak bebas. Tapi kalau di antara dua buah kejadian itu tidak ada hubungannya, dikatakan saling bebas. Nah, yang saya jawab tadi, ya, itu adalah mengenai peluang kejadian yang tidak bebas, yang tadi itu. Nah, jadi kalau peluang kejadian yang saling lepas itu bukan tentang itu. Ya. Kejadian yang saling lepas itu bukan seperti itu. Kalau kalian baca catatan yang saya kirimkan, jawabannya ada di sana. Coba. Kan saya minggu lalu kan kirimkan file PDF. Di sana ada jawabannya. Pertanyaan saya tadi itu. Coba Fatan baca tuh yang file PDF yang saya kirim. Itu ada jawabannya di sana. Yang saling lepas tuh yang seperti apa? Ya, Pak. Coba. Apa? Ketemu nggak? Siapa yang udah menemukan? Lihat. Ya. Kejadian-kejadian yang saling lepas, kejadian-kejadian tidak mungkin terjadi sekaligus. Itu maknanya. Lihat, ada di kalimat pertama. Ya. Kejadian yang saling lepas itu kejadian yang tidak mungkin terjadi sekaligus. Contohnya apa? Ya. Misalnya kita melempar sebuah dadu, ya.
kita melihat sisi yang muncul ke atas. Nah, kemudian nggak mungkin sisi yang muncul itu genap sekaligus ganjil. Ya. Nah, itu bukti bahwa kejadian itu saling lepas. Kejadian munculnya sisi ganjil dan sisi genap itu saling bebas. Karena nggak mungkin terjadi sekaligus. Saling lepas, bukan saling bebas, saling lepas ya. Seperti itu. Atau misalnya kalau dua buah dadu dilempar misalnya ya. Nah, kemudian kejadian muncul jumlah 2 dan kejadian muncul jumlah 12 itu nggak mungkin terjadi sekaligus. Jadi kejadian munculnya jumlah 2 dan kejadian munculnya jumlah 12 itu saling lepas karena nggak mungkin sekaligus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, misalnya ada 2 buah dadu nih, satu merah, satu hitam, ya. Nah, kejadian muncul 2 pada dadu merah, ya, dan 5 pada dadu hitam itu tidak lepas. Kenapa? Bisa dua-duanya kejadian sekaligus. Yang merahnya muncul 2, yang hitamnya muncul 5. Itu mungkin terjadi sekaligus. Nah, sehingga itu tidak saling lepas. Itu overlap. Yang seperti itu. Ya. Jadi cirinya adalah kalau overlap bisa terjadi sekaligus. Kalau lepas tidak mungkin terjadi sekaligus. Gitu. Atau misalnya gini. Misalnya kita ngambil satu buah kartu, ya. Satu buah kartu dari satu set kartu remi, ya. Kartu remi kan tahu. Nah, diambilnya cuma satu, ya. Diambilnya cuma satu. Nah, sekarang kejadian muncul terambil kartu yang gambar hati, ya, dengan terambil kartu king. Nah, itu kejadian itu tidak lepas. Kenapa tidak lepas? Karena mungkin saja kartu itu king sekaligus bergambar hati. Nah, berarti itu terjadi bisa sekaligus. Tapi kalau misalnya begini, masih pada percobaan mengambil sebuah kartu, ya, kejadian terambil kartu bernomor 5 dan kejadian terambil kartu bernomor 10 itu saling lepas. Kenapa? Karena nggak mungkin sekaligus terjadi dua-duanya. Karena yang diambil hanya satu buah kartu. Seperti itu. Nah, masih ada yang nggak paham mengenai saling lepas, tidak saling lepas? Untuk cewek yang gue lihat selama gue main di OP, cewek itu selalu suka ya. Iya, 90% cewek akan untuk kita begini, tapi Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. kayak gitu ya lu tutupin pakai handuknya, selimut. Nah, Dena baru masuk nih. Biasanya Dena suka punya pertanyaan, Dena. Oke. Bermandi Pak, maaf Pak. Dena, apakah ada yang mau ditanyakan, Dena? Kayaknya belum deh Pak. Belum ada Pak. Belum ada Pak. Yang lain nggak ada yang bertanya, yang lain? Contoh lainnya nggak, Pak? Ya? Ada contoh lainnya nggak, Pak, kalau saling lepas? Oh, contoh yang saya lepas lagi.
Ya. Nah, misalnya eksperimennya apa nih misalnya? Nah, misalnya mengambil ini sebuah bola ya, misalnya di suatu kotak ya, di sebuah kotak, misalnya ada 2 bola merah ya, 3 bola putih, 5 bola hitam ya, misalnya ada 2 bola merah, 3 bola putih, 5 bola hitam. Nah, kemudian secara acak diambil satu ya, secara acak diambil satu, maka terambilnya bola merah dan terambilnya bola hitam itu saya yang lepas. Kenapa? Karena nggak mungkin sekaligus terjadi dua-duanya. Ambil merah sekaligus hitam. Jadi itu saya yang lepas. Yang seperti itu. Contoh yang lain? Pertanyaan yang lain, silakan. Kalau Siapa yang mau bertanya? benar Pak. Ya, Dena mau bertanya, Dena? Oke Pak, mau nanya Pak. Kalau misalkan soal peluang saling lepas, itu ada partisinya nggak? Harus dibikin partisinya nggak? Biasanya di soal gitu Pak. Itu biasanya munculnya di soal-soal mengenai teorema Bayes. Biasanya itu belum diajarkan. Teorema Bayes-nya belum diajarkan. Tapi konsep partisi itu nanti akan berguna ketika saudara mempelajari teorema Bayes. Gitu. Pak. Jadi untuk sementara ini belum ada soal-soalnya. Oke Pak. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Kita sampai jam 8. Cak tidur Cak. Ih, gelap Pak. Boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Siapa? Siapa yang bertanya? Yohani, Pak. Siapa? Yohani. Yohani, ya silakan. Yohani, Pak. Ya, ya, silakan. Pertanyaannya apa? Itu kan, Pak, di nomor 11 tadi yang Bapak kirim kan ada diimperskan. Itu harus diimperskan ya, Pak? Hah? Diinverse kan? Nomor berapa? Yang nomor 1 kan ada P yang Bentar, kok ada peluangnya inverse? yang A gabung B. Bapak buat kayak Oh, sebentar. petik 1. Soal yang... Oh, sebentar, bukan ini. Tahan. Soal nomor berapa? 11? Iya, Pak. Ya. Kan di jawaban Bapak tadi yang Bapak kirim, itu ada peluangnya itu A gabung B-nya itu Bapak buat kayak di impersnya itu satunya itu dapat dari mana, Pak? Oh, itu bukan inverse, itu simbol untuk komplement. Saudara kan pernah belajar teori himpunan di mata kuliah matematika, kan ada, kalau kita bisa himpunan itu kan ada yang digabung, diiris, ada yang mencari komplement, itu komplement maksudnya. Ya. Oh, nah, iya Pak. Jadi ibaratnya begini, supaya kita bisa memahami dengan cara yang lain ya, nomor 11 ya. Ibaratnya gini lah, di sini kan A dan B itu munculnya eksklusif. Berarti A dan B ini saling lepas ya, saling lepas. Berarti tidak ada irisannya ya. Anggaplah begini misalnya ya. Ada sekelompok orang ya. Anggap ada sekelompok orang yang 30% itu suka kopi. 20% suka teh. Tapi nggak ada yang suka dua-duanya. Ya, saya ulangi, 30% suka teh, 20% suka kopi. Tapi nggak ada yang dua-duanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang kedua ya, berapakah peluangnya ya, atau berapa persen di antara mereka yang tidak suka teh maupun kopi? Itu berapa persen?
Yang suka teh 30%. Yang suka kopi 20%. Nah, berapa persen yang tidak suka kopi maupun teh? Berapa persen? Berarti 50% ya, Pak? Nah, 50%. 50%. Ya. Itu dapat dari mana? Itu satu dikurangi jumlah yang ini. Jumlah ini kan 0,5. Nah, berarti satu dikurangi 0,5. Seperti itu. Ya, Pak. Itu cara lain untuk memahami. Ya, oke. Barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Mau nomor berapa lagi? Mana sih? Baik, pertanyaan yang lain? Saya tunggu. Pak. Apa malu? Pak, saya kurang ngerti jawaban yang nomor 13, Pak. Nomor 13. Kurang mengerti jawaban Bapak. Nomor 13. Kita coba nomor 13. Kita lihat dulu soalnya mana ya? Latihan. Sebentar, soalnya kok hilang nih ntar. Oh ini. Nah, oke. Nomor berapa? 13. 13, Pak. Ya. Ya. Ini apa? Yang nggak dipahami yang mananya? Jawaban jawaban poin A. Yang A. Misalkan poin A tuh Bapak jawabannya P kurung buka kurang dari S simil. Apa Kurang gitu, Pak? dari Jawaban 1 Bapak. juta dolar. Ini kan kurang dari 1 juta dolar. Oh. Kenapa? Sama saja juta dolar. Simil. Itu. Dipahami nggak? Dipahami nggak? Itu langsung dibagi ya, Pak? Misalkan Ya? 102 ya, langsung dibagi 1 juta dolar gitu ya, Pak? Bukan, ini kan semuanya ada 200 advertising firms. Ada 200 perusahaan periklanan semuanya. Yang ditanya itu berapakah peluangnya terpilih perusahaan periklanan yang penerimaan setelah pajaknya adalah kurang dari 1 juta dolar. Yaitu 102 dibagi total 200. 102 per 200. 51%. 51%. Ya. Kalau yang pakai peluang ya, Pak? Ya? Pakai rumus peluang ya, Pak? Iya. Oke. Terus. Oh, ngerti, Pak. Ngerti. Ya, terus apa lagi? Kalau yang B itu kan ada what role of probability was supply itu maksudnya gimana? Yang mana? Yang 13B. Yang paling terakhir. Nah, yaitu. Jadi ini menanyakan aturan peluang mana yang diterapkan dalam menjawab 13B. Itu yang dimaksud ya. Aturan peluang mana yang diterapkan di dalam menjawab ya
soal yang B ini, ya. Yang digunakan adalah aturan penghitungan peluang kejadian yang saling lepas. Karena di antara bagian yang ini dan bagian ini kan saling lepas. Yang ini nih, sebentar saya tunjukkan. Nih, antara yang ini dan yang ini itu kan saling lepas. Sehingga peluangnya dijumlahkan. Seperti itu. Oh. Kan yang 13 B kan jawabannya 61/200 ditambah 37/200 kan, jumlahkan kan? Ya, Pak. Nah, itu kita gunakan aturan penghitungan peluang kejadian yang saling lepas, ya. Itu kan ada di kalau nggak salah itu ada di website juga, sebentar saya tunjukkan lagi ya. Lihat yang di website itu ini. Nah, ini ya. Kejadian yang saling lepas. Nah, ini nih. Nah, nih. Jika A dan B saling lepas, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Itu. Ya. Nah, di contoh yang tadi itu yang mana? Nah, ini ya. Nah, ini kan antara yang ini dan yang ini itu saling lepas, ya. Antara yang ini sama yang ini itu saling lepas. Sebenarnya di antara tiga ini saling lepas semuanya nih, ya. Di antara yang ini semua 1, 2, 3 itu saling lepas satu sama lain. Seperti itu. Dia mengerti, Pak. Ya. Baik. Silakan barangkali ada pertanyaan yang lain lagi. Pak, kita UTS-nya sistemnya kayak gimana, Pak? Ya, bagaimana? UTS-nya gimana, Pak, sistemnya, Pak? Sistem apa? Kita ngerjain Sistem apa? sistem buat ngerjain soal UTS-nya gimana, Pak? Oh, itu masih dirapatkan oleh pimpinan Poltekpos. Jadi belum ada ketentuan tentang itu. Masih dirapatkan. Oke, Pak. Kalau saya sih maunya ujian lisan. Saya sebenarnya maunya ujian lisan. Jadi langsung misalnya 5 orang dipanggil di dalam Zoom. Langsung ditanyain satu-satu. Jadi 5 orang itu dikasih pertanyaan yang sama. Nah, saya kasih kesempatan untuk menjawab satu-satu. Saya maunya Pakai lisan. Zoom-nya, Pak? Hah? Pakai Zoom-nya, Pak? Pakai apa? Pakai Zoom ya? Atau Iya, gimana, pakai Zoom. Pak? Kalau saya maunya seperti itu. Ujian lisan. Sekali session 5 orang. Satu sessionnya misalnya 30 menit. Ya kalau misalnya kalian ada 30 orang misalnya, ya berarti jadi 6 session. Ya, 6 dikali 30 menit. Ya, 3 jam. Saya maunya ujian lisan sebenarnya. Oke, Pak. Tapi sebetulnya kalaupun nggak ada ujian, saya sebenarnya udah siap dengan nilai akhir kalian. Saya udah siap sebenarnya, walaupun tidak ada ujian akhir misalnya. Ya, saya siap untuk memberikan nilai. Karena saya udah tahu kemampuan masing-masing.
Silakan barangkali ada pertanyaan yang lain lagi. Saya sih cukup. Ya baik, kalau sudah cukup, berarti kita akhiri ya tatap mukanya. Nanti kita kuliah lagi hari Sabtu ya, berarti Sabtu pagi ya, jam 7 ya kelas 1A ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya baik. Ya baik, kalau gitu nanti sampai jumpa lagi hari Sabtu pagi jam 7 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya sama-sama. Ya, makasih ya. Ini boleh live, Pak? Boleh silakan. Oh, boleh. Terima Boleh, kasih, boleh Pak. silakan. Ya makasih.